Kalau menurut saya timnas Indonesia khususnya sekarang di bawah kepelatihan Shin Tae-yong ya dari Nah, Korea STY Selatan, ya. STY itu sudah sedikit-sedikit maaf dari ke jalan yang benar lah gitu kan, Ya, ke jalur yang benar gitu. saya rasa sudah bener gitu kan basicnya Om. Ya, Jadi dilatih sama siapa tetap aja gitu gayanya Barca. Beda kalau dengan yang Anda dukung seperti ya. MU gitu kan. Mau siapa saja pelatihnya tidak bisa. Opat, tilu, dua, hiji, podcast wrestling dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast wrestling. Dan pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh Om Bobby Holili. Luar biasa. Tentunya saya sangat senang sekali sekarang saya sudah bisa mempunyai kesempatan ngobrol dengan Om Bobby ini. Tentunya mengapa saya sekarang mengundang beliau dalam podcast wrestling, karena kita tahu sendiri bahwa beliau ini salah satu aktivis sepak bola di lingkungan Tanjung Kerta, khususnya umumnya di Kecamatan Pagar Ageng. Nah, untuk itu mari kita ajak ngobrol beliau tentunya supaya ada ilmu-ilmu khususnya kiat-kiat lah mengenai tentang sepak bola. Nah, kita ngobrol santai saja Om nih. Sudah ada minum juga sambil merokok juga tidak apa-apa lah. Ya, siap. Boleh santai. Boleh ya? Nah, oh silakan. Jadi gini Om, sebelum saya masuk ke dalam mengenai sepak bola, nah gimana kabarnya Om? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Nah, sibuk apa aktivitas sekarang Om? Aktivitas ya gitulah sehari-hari, pagi sore kerja, ngantor, Ngantor. pulang sore ya paling yang lagi anget-anget itu kan ngikutin acara-acara event-event olahraga lah gitu ya. Oke. Selain daripada itu kan Om juga masih aktif nih mengenai di dalam sepak bola gitu kan, selalu mengikuti dari mulai yang ada di lingkungan, terus yang ada di kabupaten juga, terus yang ada umumnya lah ya, khususnya di Liga Indonesia. Nah Om, kita masuk ke dalam topik kita mengenai sepak bola. Nah, kapan sih Om dulu saat mencintai sepak bola kok bisa gitu? Bisa cinta pada sepak bola, kok nggak bisa cinta pada olahraga yang lain? Kan olahraga itu banyak ya. Nah, kenapa awal mulanya gitu? Awalnya suka olahraga khususnya sepak bola gitu ya, khususnya sepak bola itu seingat saya bahkan sebelum masuk sekolah itu ya, sebelum sekolah dasar itu saya sudah menyukai sepak bola karena memang yang paling kuat itu faktor lingkungan sepertinya. Faktor lingkungan karena memang kebetulan saja di depan rumah orang tua saya itu ya lapang sepak bola gitu lapang ya. Jamilega. Lapang Jamilega gitu kan ya. Jadi kalau waktu kecil itu pulang ngaji gitu kadang ya pokoknya libur pulang sekolah ngaji, gitu libur kan. sekolah itu main bola. Kalau sore itu ya peluit akhirnya itu azan maghrib. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu, iya. Betul Jadi saya sekali. menyukai ya dari semenjak sebelum masuk sekolah dasar seingat saya gitu. Nah, Om, mengenai pandangan Om nih, kan sepak bola di zaman sekarang dengan zaman dulu. Iya. Nah, itu apa perbedaannya menurut Om, khususnya di lingkungan Desa Tanjung Kerta aja gitu kan? Kayak di lingkungan Tanjung Kerta ya berarti ini mungkin sesuai dengan yang saya ingat ya, karena saya tidak bisa banyak menjelaskan yang sebelum-sebelumnya betul. juga. Seingat saya lingkungan
atau mungkin atmosfer gitu ya, atmosfer greget sepak bola untuk Tanjung Kerta itu dulu itu sebetulnya lebih greget lah Iya. dibanding sekarang. Sebagai contoh, kalau dulu ada klub Gentas gitu di sini ya, Tanjung Kerta. Gentas itu kan boleh dibilang klub yang lumayan inilah bisa eksis gitu kan ya, di lingkungan Kecamatan Pagar Ageng, Kabupaten Tasik. Nah itu kalau mau masuk tim utama itu banyak proses gitu. Kita mulai dari yang ngikut-ngikut dulu, ada masuk tim C dulu, baru naik tim B, baru tim A. Oh, gitu. Jadi ada level-levelnya. Kalau di Liga mah mungkin ada Liga 1, Liga 2, Liga 3 gitu kan ya. Atau mungkin lebih tepatnya kayak ada klub utama, ada klub satelitnya gitu. Satelitnya. Nah, betul. Jadi kalau dulu seperti itu atmosfernya. Kalau sekarang ya kita bisa hitung pakai jari sepertinya jumlah pemain di Desa Tanjung Kerta betul, gitu yang kan masih ya. aktif ya gitu kan ya. Yang aktif gitu kan ya, yang aktif yang artinya mungkin secara passion dia tuh betul-betul di sepak bola gitu. Betul. Kalau sekarang maaf kelihatannya menurut kacamata saya itu masih banyak yang kurang bisa ya resep main bola gereyak. Nah, mungkin seperti itulah gitu kan ya. Masih musim-musiman gitu kan ya. Gitu karena mungkin ada kegiatan lain yang kurang teknologi juga gitu kan, modern gitu kan ya, banyak mempengaruhi lah. Betul. Jadi memang dari segi gregetnya itu lebih greget dulu lah gitu kan ya. Walaupun mungkin secara prestasi kita tidak bisa ukur dulu lebih bagus dari sekarang atau sebaliknya. Gitu, ya. Oke, mengenai seperti itu. Itu kan banyak ya Om ya klub-klub yang Om ingat itu yang familiar di Tanjung Kerta, khususnya klub apa saja? Ya, dulu banyak seingat saya itu dulu kan tadi Gentas. Ya, kemudian ada Kojak, ada Angker, anak-anak Kertasari gitu. Terus ada Portan, ada itu Poraba. Portan apa? Itu Portan itu ya kalau nggak salah Persatuan Olahraga Tanjung Kerta. Oh, gitu. Itu Tanjung Kerta jadi satu desa betul. Satu desa. Ada juga Poraba itu. Poraba, ada Chandra Bunta, Bojong Benteng. Oh, Chandra Bunta. Gitu. Terus ada Rangga Bawi juga. Rangga Bawi Cikoranji, betul. Sub Cikoranji itu ada. Oke. Mengenai hal itu gitu kan. Nah Om, kan saya pun gitu kan aktif lah gitu di kepemudaan, khususnya di Karang Taruna. Karang Taruna ya. Kan saya ingin pandangan mengenai langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan khususnya untuk memajukan lingkungan kita, khususnya dalam bidang prestasi olahraga. Apa saja itu? Baik. Saya mundur dulu ya. Dulu. Jadi saya salah satu orang yang selalu mendukung aktivitas kegiatan yang positif, khususnya olahraga, lebih khususnya lagi sepak bola gitu kan ya. Salah satu pemikiran saya sekarang, olahraga itu bisa mengurangi, bisa sedikit menjadi filter untuk generasi-generasi muda dari menyimpang ke hal-hal yang merugikan. Ya, yang negatif lah. Ya, negatif lah, boleh dibilang negatif. Yang negatif yang merugikan. Nah, memang kalau berbicara bagaimana sih cara menggeliatkan lagi sepak bola Tanjung Kerta mungkin ya menurut saya itu memang harus yang pertama itu harus ada semacam istilahnya rangsangan apakah itu sebuah event, apakah itu sebuah coaching klinik, event turnamen, coaching klinik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga jangan lupa, pemerintah harus mendorong lah. Betul, khususnya mungkin pemerintah Desa Tanjung Kerta itu harus hadir dan berperan. Hadir dan berperan. Lebih peduli lah. Harus gitu lebih kan peduli gitu kan. Artinya meskipun dari segi fasilitasnya lapangnya sudah ada, tapi kan harus sarana yang lain yang lebih menunjang lagi gitu kan ya. Iya, harus lebih ditingkatkan lagi. Sarana itu akan sia-sia kalau memang SDM-nya kita tidak bangun juga gitu. Oh, jadi harus seimbang harus seimbang gitu kan ya. Kalau kita bandingkan, maaf ya ini pandangan saya, kalau kita bandingkan fasilitas olahraga di Desa Tanjung Kerta dibanding desa-desa lain di Kecamatan Pagar Ageng,
itu boleh dibilang kita mungkin boleh dibilang nomor satu Nomor satu lah ya. Nah, kalau maaf ini pandangan saya juga Ya. kalau desa lain punya brand-brand desa wisata, Nah, desa yang lain lah gitu kan ya, heeh. yang tujuannya untuk membranding, untuk mempublis. Kalau desa Tanjung Kerta sendiri menurut saya kita lebih ke sport center gitu. Lebih sudah punya modal, Sudah Ya, punya modal. punya Tinggal modal. tadi mungkin menurut saya lebih bisa mengembangkan lagi mungkin ya. betul beberapa stakeholder yang terkait itu harus mau Mau gerak lah. gerak terjun lah gitu. Iya. Oke, itu menarik sekali pemirsa. Jadi tentunya itu. Nah, Om, mengenai sepak bola gitu kan ya. Tentunya itu kan saya rasakan juga tadi menyinggung bahwa Om mengenai supaya animo masyarakat lebih geliat lagi, buatlah event-eventnya. Kemarin kan di kita sudah ada Suratin Cup itu kan. Ya, saya dengan teman-teman juga itu kan utamanya kan mempunyai kenalan lah gitu kan, rekan saya sendiri. Ayolah gitu kan di Desa Tanjung Kerta supaya ada Suratin Cup. Ya alhamdulillah lah kemarin kan bisa dilihat juga gitu kan mengenai Suratin Cup. Nah, mengenai pandang Om, itu kan Suratin Cup itu rata-rata dari orang lain gitu yang daftar. Nah, itu gimana dari kita gitu kan? Ya, memang kalau berbicara Suratin kemarin, ya kita bisa disebut jadi tamu di rumah sendiri gitu ya. Ya. Tamu di rumah sendiri artinya kita hanya bisa menonton saja tanpa tahu, mungkin sebagian tanpa tahu apa sih Suratin Cup itu. Ya. Kok ujug-ujug ada di Jamilega gitu kan ya. Nah, itu memang kalau kita ingin berpartisipasi sampai ke arah situ, prosesnya agak panjang. Ya. Prosesnya agak panjang. Mungkin yang pertama kita harus mempunyai lisensi klub, SSB gitu kan. SSB tadi kita secara nyatanya kita bikin dulu, kita rintis dulu dari nol gitu kan ya. Nah, itu memang prosesnya agak panjang. Tapi dari event kemarin pun saya bisa lihat itu sedikit banyak nanti akan merangsang juga, merangsang dalam arti tadi geliat anak-anak di Desa Tanjung Kerta gitu kan ya. Umumnya mungkin di Kecamatan Pagar Ageng. Jadi oh ternyata ada loh turnamen seperti ini, pengen sepak bola, pengen main bola. Nah itu akhirnya gitu lapang Jamilega rame lagi gitu. Bukan rame yang lainnya tapi rame dengan yang sepak bola lagi. Jadi mereka juga punya kesempatan lah punya ya. kesempatan. Artinya bukan hanya melihat danon yang ada di TV gitu kan, event-event itu gitu, tapi ternyata di daerah pun bisa sebenarnya. Cuman ya memang prosesnya kita harus minimal mempunyai SSB dulu, yang khususnya mempunyai sudah berlisensi lah. Nah, oke, menarik pemirsa mengenai sepak bola ini sendiri. Jadi banyak sekali lah topik-topik mengenai sepak bola yang perlu diangkat dan perlu kita obrolkan untuk menjadi informasi, khususnya kemanfaatan bagi kita semua. Nah, Om, ini kan Om juga masih aktif nih, masih aktif di dalam sepak bola. Nah, kan selain daripada Om sekarang yang sudah mungkin bermainnya kurang, tapi Om saya lihat masih aktif dalam mengikuti perkembangan sepak bola khususnya di Desa Tanjung Kerta. Nah, itu kan ada klub nih. Selain daripada di Tanjung Kerta itu ada FC Tanjung Kerta, terus ada FC Suryalaya FC-nya, terus ada Rangga Bakti FC juga gitu kan. Nah, itu ada Cobra FC. Nah, Cobra FC itu apa sih? Terus singkatan Cobra itu apa gitu? Kok ada namanya Cobra tapi bermain sepak bola gitu kan? Awalnya itu gimana kok bisa? Ya. Gitu? Jadi Cobra kita mulai sering-sering aktif bermain gitu kan ya. Itu awalnya di 2016 lah kalau tidak salah, 2016 itu terdiri dari guru-guru yang aktif mengajar di lingkungan Ponpes Suryalaya di bidang pendidikannya. Jadi kita memang awalnya dari guyonan-guyonan, wah kita main futsal kita awalnya futsal. Karena memang mungkin jumlah orangnya kurang, akhirnya ke sepak bola.
kemudian ya terus bertambah. terus berkembang, terus bertambah sampai ya sekarang alhamdulillah masih eksis lah gitu, masih eksis. Memang tujuan utama kita ya kalau Cobra FC sendiri sudah bukan ke arah prestasi gitu, Ya, bukan. Gitu Jadi jauh. bukan prestasi gitu yang Bukan. dikejarnya. Tapi tadi salah satu yang saya ingin terus konsisten itu sepak bola Tanjung Kerta itu masih ada loh gitu. Nah ya. Meskipun terwakili dengan Cobra FC. Salah yang satunya artinya itu, FC. oh ternyata lapang Jembaga masih ramai, ada yang main bola tuh gitu kan ya. Itu dengan salah satunya Cobra FC gitu. Jadi tidak mungkin jauh kalau ke prestasi gitu kan ya. Dan alhamdulillah memang di Cobra pun Om Ganjar sendiri kan ikut anggota juga. Alhamdulillah lah gitu kan. Saya bisa ikut berjuang merintis juga ikut supaya bisa gitu kan lah. Terus ada Pak Hernandi, ada Pak Dandi gitu kan ya. Ada Benny sekarang, Eri gitu kan ya. Alhamdulillah di Cobra juga kalau melihat dari keanggotaannya banyak yang aktif juga di kegiatan wadah-wadah olahraga Kabupaten Tasik. Gitu ya. Yang pertama gitu. Yang pertama siapa itu? Yang pertama itu ada Pak Hernandi. Oh iya, Pak Hernandi. Pak Hernandi walaupun tidak langsung di wadah olahraga sepak bola, tapi beliau juga kalau saya tidak salah itu ketua pengurusnya di Taekwondo Kabupaten Tasik. Pencapnya betul. Yang kedua juga Pak Dandi. Nah ini mungkin yang nanti bisa kita coba gali juga lah ya informasinya. Jadi podcast wrestling juga bukan hanya yang ada di lingkungan Tanjung Kerta khususnya, tapi saya pun tertarik itu kan dengan beliau. Mungkin kalau sudah punya kesempatan ada waktunya mau ngobrol juga dengan Pak Dandi. Ya Pak Dandi sekarang kan aktif di beliau sudah menjadi sekjen di Askab Kabupaten Tas. Jadi PSSI Kabupaten Tas. PSSI. Jenderal. Luar biasa. Ya itu tadi kita agar kita tetap mengkampanyekan olahraga itu harus tetap berjalan gitu. Semaju apapun teknologi, tetaplah kita harus berolahraga. Betul. Jadi harus balance ya. Harus balance. Betul. Oke, itu kan. Nah, terus yang jadi pertanyaan nih kan di lingkungan masyarakat juga gitu kan bertanya-tanya selain daripada Cobra FC itu sendiri gitu kan tadi mengenai Pak Dandi juga. Nah kemarin kan Karang Taruna Desa Tanjung Kerta itu bekerja sama dengan SSB Putra Pribumi. Nah itu gimana pandangan menurut Om nih langkah itu? Saya sangat antusias, saya sangat antusias, saya sangat mendukung dengan kegiatan tersebut karena nyambung dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu langkah awalnya gitu. Action yang pertamanya itu gitu. Walaupun kita tidak membentuk langsung SSB, tapi kita bisa menggandeng bekerja sama dengan Putra Pribumi yang kalau kita tidak bisa pungkiri Putra Pribumi itu ya klub yang eksis lah di Kecamatan Pagar Ageng gitu kan ya. Dan memang sudah berlisensi juga. Sudah berlisensi apalagi gitu kan ya. Jadi kita punya istilahnya ada sama-sama diuntungkan dengan kerjasama itu gitu. Kita sebagai Karang Taruna Tanjung Kerta mendorong mungkin sumber-sumber daya khususnya bakat-bakat sepak bola Tanjung Kerta potensinya untuk bisa berkembang melalui SSB tersebut gitu kan. Sangat bagus sekali. Jadi apabila ada rekan-rekan semua mempunyai anak ataupun mempunyai kerabat yang itu bisalah didaftarkan untuk masuk di SSB itunya. Bagus. Pribumi yang memang sudah rutin setiap minggunya silahkan daftar di lapang Camilga Desa Tanjung Kerta. Oke, menarik sekali obrolan hari ini. Tapi Om sebelumnya ini saya sedikit menyinggung nih ya. Om ini kan selain juga aktivis sepak bola di lingkungan Tanjung Kerta, juga suka menggebu-gebu pada saat mendukung timnas. Aduh, itu timnas. Lamun kalah, wah, galaunya itu setengah mati gitu kan ya. Nah, ini kok bisa gitu? Itu kan timnas itu jauh sekarang di mana itu di Vietnam. Sekarang. Nah, ini gimana ini pandangan Om mengenai timnas Indonesia ini sendiri? Ya. Jadi mungkin saya berbicaranya sebagai
pendukung timnas Nah, gitu kayak kalau pendukung kapasitas pengamat timnas kayaknya jauh Nah, sih jauh ya. lah ya. Jauh lah, kita ngobrol sebagai pendukung timnas. Kalau menurut saya timnas Indonesia khususnya sekarang di bawah kepelatihan Shin Tae-yong ya Nah, dari Korea STY, Selatan, ya. STY itu sudah sedikit-sedikit maaf dari ke jalan yang benar lah Ya. gitu kan ya. Ke jalur yang benar gitu kan ya. Ke jalur yang benar artinya memang kita butuh pelatih yang berpengalaman, kita butuh pelatih yang disiplin, kita butuh pelatih yang keras. Tapi secara kultur nggak jauh-jauh amat lah dengan Indonesia gitu. Ya, betul. Masih di Asia lah gitu kan ya. Mungkin berbeda dengan yang di luar Asia. Terkadang bukan tidak mampu, hanya mungkin untuk yang di luar Asia itu butuh proses lebih panjang sehingga banyak hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan langsung lah gitu kan ya. Kalau saya lihat bisa langsung sedikit-sedikit ada kelihatan lah sentuhannya gitu, ada kelihatan sentuhannya. Walaupun kalau ingin membangun secara lebih jauh untuk timnas, saya sendiri berpandangan banyak yang harus dibenahi gitu, banyak yang harus dibenahi. Terutama kalau saya sebagai pencinta tim nasional, yang pertama itu mentalnya gitu, karena yang kedua itu justru hal-hal yang basic, basic dari sepak bola, dasarnya gitu, dasarnya sekali gitu. Kalau saya boleh kutip dari obrolannya Justinus Laksana, Coach Justin gitu kan ya. Saya ngefans juga dengan beliau gitu kan ya. Itu mantan pelatih futsal tim nasional Indonesia. Tapi beliau sudah sekarang ke pengamat. Jadi betul, kalau basicnya udah bener, pelatih yang gak jago-jago amat itu bisa ngeracik dengan mudah gitu. Nggak langsung detail ke strategi aja, dia cukup dengan ngomong, udah kamu kasih bola, cari ruang kosong. Itu kalau basicnya udah benar ya udah jalan gitu. Kalau saya lihat bisa seperti kayak Barcelona gitu kan. Itu kan saya rasa sudah benar gitu kan basicnya Om. Jadi dilatih sama siapa tetap aja gitu gayanya Barca. Beda kalau dengan yang Anda dukung seperti MU gitu kan. Mau siapa saja pelatihnya tidak bisa. Betul, Barcelona udah kembali ke jalan yang benar juga sih. Kembali ke jalan yang benar. Kalau MU sebentar lagi akan benar kayaknya. Kayaknya itu kayaknya. Mudah-mudahan gitu ya. ETH bisa ngikutin Xavi Hernandez gitu ya. Yang bisa sukses. Oke lah, sedikit sukses gitu kan ya. Saya doakan lah gitu kan MU supaya bisa bergelemiang trofi sama dengan Barcelona. Oke, luar biasa sekali. Saya sedikit menyinggung. Walaupun banyak klub kaya kan, banyak klub kaya sekarang gitu kan. Kalau kita ngobrol agak melebar, banyak klub kaya di liga luar lah, khususnya liga Eropa. Itu nggak bisa menjamin prestasi gitu. Betul. Kayak sekarang di PSG itu kan mega bintang semua kan, PSG Messi gitu kan ya, Manchester City gitu kan ya, terus juga mungkin di Jerman muncul RB Leipzig gitu ya, Leipzig gitu kan ya. Tapi tidak bisa bicara banyak. Tidak bisa istilahnya UCL gitu kan ya. Ya, tidak bisa secara instan menjadikan banyak prestasi gitu, karena artinya kembali kepada mental lah ya. Kembali kepada mental dan tadi juga proses gitu. Betul. Prosesnya itu ya tetap tidak bisa instan gitu kan ya. Oke, menarik sekali pemirsa obrolan kita malam hari ini tentunya mengenai tentang sepak bola. Padahal saya ini ingin sekali ngobrol lebih panjang lebar lagi karena beliau dengan saya ini rekan dekat, rekan dekat. Kadang jauh juga gitu ya. Kadang jauh di saat saling ejek-ejekan. Di saat Barca menang, MU kalah. Gitu kan. Jadi saya selalu senang apabila MU kalah, gitu kan. Lebih daripada Barca menang. Kesenangan saya itu. Oke, terima kasih Om Bob sudah hadir di podcast Wrestling. Tentunya apa yang Om Bob berikan ataupun diinformasikan khususnya untuk kemajuan sepak bola di Tanjung Kerta tentunya ya. Nah, kemajuan di Tanjung Kerta. Terima kasih banyak sudah hadir
di podcast Rocing dan bersedia untuk ngobrol juga gitu kan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan inginkan gitu kan untuk kemajuan sepak bola tentunya kembali geliat lagi di Desa Tanjung Kerta. Oke, terima kasih banyak Om. Sama-sama. Ya, sudah hadir di podcast Rocing. Mungkin itu saja apa yang saya dapat sampaikan dengan Om Bobi, aktivis sepak bola Tanjung Kerta. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.